tapi kentalnya kental punya Pak Sinten. Oh, berarti itu meremasnya kurang. Ya, kurang lama berarti. Tenaganya kurang. Salam organik. Sahabat tani dan pencinta tanaman, apa kabarnya hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dalam kesempatan ini saya menambahkan sedikit tentang pembuatan Biosaka, yaitu tentang kesalahan-kesalahan penyebab kita gagal dalam pembuatan Biosaka. Mari kita bersama-sama simak sampai selesai. Dengan mengetahui penyebab kegagalan ini diharapkan supaya kita tidak gagal dalam membuat Biosaka. Penyebab yang pertama kegagalan dalam membuat Biosaka yaitu pemilihan bahan. Cara memilih bahan yang benar nanti akan dijelaskan oleh Pak Ansar, selaku penemu Biosaka. Penyebab kegagalan yang kedua yaitu cara meremas bahan. Kita bahas cara meremas bahan ini, karena meremas bahan ini tidak boleh ngasal, ada ketentuan-ketentuan yang harus benar-benar kita perhatikan. Dari pengalaman pribadi, dan menurut petunjuk Bapak Ansar sang penemu Biosaka, dalam meremas bahan yang harus diperhatikan adalah, sebagai berikut. Meremas bahan harus dilakukan terus-menerus, jangan terhenti sebelum benar-benar jadi, yang ditandakan warna larutan tidak berubah lagi, misalnya dari kuning ke hijau atau berubah ke coklat. Karena apa? Karena bila terhenti atau kita berhenti istirahat kemudian lanjut lagi, ini akan mempengaruhi sifat kimia dalam larutan bahan. Selanjutnya, jangan berpindah-pindah tempat. Karena bila berpindah tempat saat peremasan ini akan mempengaruhi suhu dan udara sekitar, dan ini juga salah satu yang membuat gagal. Penyebab kegagalan selanjutnya yaitu, banyak tangan. Dalam peremasan jangan berganti-gantian, tetap dilakukan satu orang saja sampai selesai. Karena apa? Bila banyak tangan bisa gagal karena masing-masing tangan memiliki suhu yang berbeda-beda. Ini juga akan sangat berpengaruh pada reaksi kimia pada larutan pembuatan Biosaka. Kemudian, perlakuan saat meremas bahan, bila tangan kanan meremas tangan kiri memegang dan sebaliknya, supaya bahan tidak terhampur. Meremasnya di dalam air jangan sering diangkat dari dalam air, karena dikhawatirkan terjadi perubahan suhu. Yang harus diperhatikan juga yaitu, meremasnya dengan bertenaga, sabar dan telaten, dan lakukan dengan happy, rileks dan penuh ceria. Kombinasi bahan juga diperhatikan, bila gagal pembuatan dalam kombinasi bahan sebelumnya, maka, di pembuatan selanjutnya kombinasi jenis-jenis bahan kita ganti lagi berbeda dari sebelumnya. Seperti apa ciri-ciri Biosaka berhasil dibuat? Ciri-cirinya yaitu, antara air dan larutan bahan warnanya bisa menyatu homogen. Tidak terjadi pengendapan yang merubah air menjadi bening. Lalu ciri-ciri Biosaka gagal dibuat seperti apa? Biosaka gagal bisa dilihat dengan ciri-ciri yaitu, bila dimasukkan dalam botol yang ditutup rapat dalam waktu 3-5 hari terlihat endapan. Air terlihat bening, karena larutan bahan mengendap di bawah. Mengeluarkan banyak gas saat dibuka. Jika penampakannya seperti itu, bisa dipastikan pembuatan Biosaka tidak berhasil, alias gagal. Banyak kawan-kawan bertanya, kapan ramuan Biosaka ini bisa digunakan? Mari kita simak jawaban langsung dari Bapak Ansar sang penemu Biosaka, berikut ini. Bisa digunakan setelah berapa hari? Ini langsung dipakai. Bisa langsung digunakan. Oh, langsung pakai. Tapi untuk yang mengawali, yang baru belajar, itu disimpan saja selama 3-5 hari. Kalau tidak ada keluar gas, nggak mengendap total, tidak ada terjadi pemisahan antara air yang bening sama endapan di bawah. Jadi, Biosaka bisa langsung digunakan setelah dibuat. Untuk pemula yang ingin memastikan Biosaka berhasil atau gagal, gunakan cara dimasukkan dalam botol seperti penjelasan kami sebelumnya. Lalu bagaimana cara aplikasi Biosaka? Cara aplikasi Biosaka yaitu, penyepraian kabut saja. Jarak ujung sprayer minimal 50 cm dari tanaman mengikuti arah angin saja. Ujung sprayer bagus menghadap ke atas. Jangan menyeprai langsung ke daun, cukup kabut saja yang jatuh di daun. Jadi berbeda dengan cara aplikasi POC atau insek. Aplikasi Biosaka tidak boleh sampai basah pada tanaman. Lalu, berapa dosis dalam aplikasi Biosaka ke tanaman? Sebelumnya,
Kami mohon dukungannya kawan-kawan dengan subscribe dan like. Bersama kita bangun channel ini agar bisa bermanfaat. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Untuk dosis aplikasi ke tanaman, mari kita simak kembali penjelasan langsung dari Bapak Ansar. Itu kalau seumur jagung itu disemprot berapa kali? Jagung 6 kali. 6 kali. Lalu pada melon, Pak? Kalau melon petani di Blitar rajin-rajin Pak. Cuma gang 2 hari, ada yang gang 3 hari. Ulang-ulang. Ya, jelas. Kalau padi, Pak? Padi berapa kali? Untuk padi 6 sampai 7 kali. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ansar. Untuk praktek pembuatan biosaka ini, sebaiknya langsung praktek ke Pak Ansar karena kemungkinan banyak hal-hal yang sulit beliau jelaskan lewat media sosial. Namun, bila kawan-kawan ingin mencoba langsung, video ini bisa sebagai referensi. Dengan biosaka, cukup dikabut-kabut dan jaraknya agak tinggi saja. Hasilnya nanti kita lihat setiap 10-15 hari kali perlakuan. Kalau ada yang telaten, kayak gini malah boleh. Di bawahnya. Langsung di bawah. Dia nggak boleh itu kayak gini. Nah, kayak gini malah nggak boleh. Tidak boleh ngapu, jangan ngapu, nggak apa. Jangan ngapu, lebih Kalau kayak gini tadi itu rusak Pak malahan. deket. Ya, jadi kalau kayak gini itu nggak boleh. Nah, terlalu Tapi kalau di bawah, di tanahnya malah boleh. Nah, bebas kalau di bawah. kalau di bawah bebas. Kalau di daun kayak gini, kalau kayak gini itu nggak bisa. Dia dibutuhkan lengket Pak. Ngendap di daun. Settingnya ke atas kalau lagi nggak ada angin. Ya ke atas tuh gitu. Ah. Wah, berarti wong tani kayak kleru Enggak, khusus biosaka begini, nek lain biosaka bebas. Jelasin sedetail-detailnya kenapa milih bahannya biosaka itu harus yang 100% bahasanya paripurna, bukan hanya ini, pokoknya fase terbaiknya lah. Nah, dan itu terjadi hanya beberapa waktu, paling lama 3 hari. Itu pun jarang tanaman yang bisa fase paripurna selama 3 hari. Rata-rata hanya 24 jam, bahkan ada yang hanya 12 jam. Nah, makanya tadi itu tak bilang, sedikit saja kesalahan bahan bukan tidak bisa menjadi biosaka, tapi menjadi pemicu. Jadi biosaka tapi jadi pemicu untuk sakit. Misal ada jamur, jadi kita bisa jangan-jangan malah nyemprot bibitnya jamur. Ada hama, kita indikasi bahwa tanaman itu sudah menarik hama. Takutnya tanaman budidaya kita itu mengeluarkan sinyal yang menarik hama. 100% sehat, mulai dari fisiknya, pupus daunnya, terus tahan terhadap cuacanya. Yowis seperti itu. Intinya satu, sabar. Kadang untuk mencari bahan itu jangankan keliling lapangan, keliling 3 kecamatan pun pernah sering. Enggak ngerti kita, persentasinya mungkin hanya 0,00 sekian. Kalau itu bahan kimia, dia akan mengeluarkan reaksi. Nah, reaksi yang terus berlanjut sampai akhir, makanya harapan kita homogen. Contoh A plus B plus C, ya. Misalnya bahan A plus B plus C, misalnya A bahan kimia, B bahan kimia, C bahan kimia, itu kita reaksikan dengan harapan menjadi sebuah reaksi ABC, ya, ABC tanpa ada yang teroksidasi. Nah, pokoknya homogen lah jadi ABC. Gara-gara reaksinya terhenti di tengah, jadinya bisa AB plus C, bisa A plus BC, atau AC plus B, bisa seperti itu. Ini logika-logika di reaksi kimia. Kenapa kita tidak boleh terhenti? Kenapa tidak boleh ganti tangan? Ganti tangan itu perubahan suhu juga mempengaruhi. Apalagi pindah tempat, atmosfer yang ada di dalam ember itu tiba-tiba bereaksi dengan udara, itu juga berbeda. Saya indikator melihat tanaman itu beradaptasi dengan cuaca itu di pucuknya. Jadi pupus itu nanti akan kaku tidak, akan menguning tidak, akan nguncup dia, nggak mau ini, itu kita di pucuknya. Itu biosaka yang paling harus ditekankan itu adalah pemilihan bahan, ya. Pemilihan bahan itu yang saya mohon maaf, saya sendiri tidak berani membuat tutorial bagaimana memilih bahan di YouTube. Karena apa? Memang sulit dijelaskan melalui media sosial.
Jadi mohon maaf untuk para YouTuber yang pernah mengupload tutorial pembuatan biosaka apalagi pakai sarung tangan. Saya minta ke Pak Dirjen untuk menindaklanjuti itu, karena apa? Nanti takutnya kacau gitu loh. Ini ngomong sharing saja, jadi bukan saya sok-sokan, tapi saya itu sudah 10 tahun mengembangkan biosaka, itu saja tetap masih sulit untuk dalam mencari bahan. Apalagi ada tutorial YouTube tinggal metik-metik di kanan kirinya. Waduh, ya saya harap itu benar kontennya mendidik, tapi saya hanya berharap kalau konten tentang biosaka itu nantinya tidak menyesatkan. Demikian penjelasan singkat tentang penyebab-penyebab kegagalan dalam membuat biosaka. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Terima kasih, semoga menjadi barokah. Bila ada kritik, saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Salam organik, tetap semangat hijaukan bumi.